Oke, sedikit penjelasan buat teman-teman yang khususnya belum paham di dunia perpespaan ya, ataupun di masalah kopling Vespa gitu kan. Terkadang di kopling itu ada suara ataupun ngesrok ataupun dia itu nggak pray ya, pas di kopling itu nggak pray. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya teman-teman. Jadi apa aja permasalahannya? Oke, nah kebetulan di sini udah ada rumah kopling Vespa ya, dan ini udah saya bongkar. Nah, ini per 6 teman-teman ya. Ini per 6, ini udah saya bongkar. Dan permasalahan di rumah Vespa itu kebanyakannya gitu kan. Kebanyakannya itu di rumah ininya, oblak. Nah, rumah koplingnya ya, oblak di bagian gigi nanas dan kita cabut ya. Dan di sini si kuningannya juga ini kebetulan udah ganjel-ganjelan ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak boleh teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Oke, kita lepas dulu ya kuningannya. Oke, dia ada ganjel apa ini. Nah, kayak gini itu nggak boleh teman-teman. Kayak gini itu nggak boleh. Nah, dan di sini di rumah kopling dia itu harus pas, si kuningannya itu harus pas, harus span. Dia nggak boleh kayak gini, nggak boleh goyang-goyang kayak gini. Jadi dia itu harus span ya teman-teman. Nah, dia harus span, apalagi diganjel-ganjel kayak gini tuh, aduh, tidak recommended teman-teman, tidak recommended ya. Jadi nggak usah. Teman-teman bisa ganti di bagian kuningannya teman-teman. Kalau misalkan udah kayak gini itu udah lobok ya, teman-teman ganti di bagian kuningannya. Dan di sini di bagian gigi nanas juga ya, ini jangan sampai goyang teman-teman. Nah, ini kan goyang nih, jangan sampai goyang, jangan sampai goyang dia. Nah, kalau misalkan goyang, otomatis si gigi ini, si kopling gak bakalan normal teman-teman, gak bakalan normal. Dan dilihat juga dari plat ini dan dari plat rumah kopling ini ya, secara muternya itu tetap lurus atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan ibaratnya kalau misalkan dia goyang gini, goyang tempang gitu kan, dia gak bakalan benar teman-teman ya. Nah, kalau ini di di rumah kopling plat ini masih lurus ya, masih bagus. Coba lihat teman-teman tuh. Oke, cuman permasalahannya itu ada di si plat kuningannya teman-teman. Bos kuningannya teman-teman. Dia udah aus. Nah, dia kocraknya udah parah. Jadi motor ini tuh si kopling ini tuh mengakibatkan ngesrok ya, iya, terus koplingnya juga nggak bakalan bener. Jadi masuk gigi pasti udah ngeluyur, loncat gitu, dia nggak bakalan bener. Masuk gigi mati, masuk gigi mati gitu kan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini permasalahannya itu kebanyakan di Vespa itu koplingnya itu kayak gini teman-teman. Jadi buat teman-teman ya yang khususnya masih pemula ataupun belum paham, intinya di sini juga saya nggak menggurui ya teman-teman. Intinya saya berbagi pengalaman dan tip aja ya, khususnya buat yang udah paham ataupun udah pinter dalam dunia perpespaan. Kalau misalkan nggak suka ya skip aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak suka di konten saya ya nggak, skip aja, nggak apa-apa. Intinya saya berbagi ilmu buat
para pemula-pemula aja ya teman-teman. Nah gitu, kalau misalkan udah suhu ya percuma dikasih tahu juga. Nah mungkin segitu aja ya teman-teman tips dari saya. Oke.